Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Bekerjanya di rumah saja untuk sementara, belajarnya di rumah saja untuk sementara, ibadahnya di rumah saja. Bareng keluarga, lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Lebih aman di Anda kembali menyaksikan Michael Channel luar biasa aman di rumah. Nah, kali ini saya akan hadirkan dan kita akan ngobrol-ngobrol sama sahabat saya nih. Nih, lihat nih. Namanya Batara. Nah, kalau sebelumnya sahabat di rumah kesulitan untuk mengikuti gerakan-gerakan dari Rato Jaro, nah yang kali ini dipastikan bisa. Karena Batara ini membebaskan kita sebagai penari untuk bergerak se-ekspresif mungkin mengikuti irama yang ada. saja untuk sementara, lebih aman di rumah saja. Santai sementara, lebih baik di rumah saja. Bareng keluarga, lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Saat ada anggapan seni tradisi tidak dilirik anak muda, Batara Saferi Gadi Dewandoro justru membuktikan diri. Di usia muda, ia sudah menjadi koreografer dan sutradara di Sanggar Tari Swargaloka. Hasrat pria kelahiran Yogyakarta 7 Februari 1997 ini begitu tinggi pada seni tradisi. Di usia belum genap 17 tahun, Batara menyandang gelar koreografer seni tari tradisional kelas dunia termuda dari Museum Rekor Indonesia. Dalam karya terbarunya, Batara mengajak 60 penari asal Jakarta untuk menarikan lagu Seni dan Indonesia Jiwaku, karya Guru Soekarno Putra. Tarian yang dibuat secara virtual ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona. Waduh, tadi keren banget Batara. Saya sih nonton tadi. Cuman nggak berani nyapa dulu karena takut mungkin nanti kan lagi ekspresif banget tuh mengeluarkan gerakannya. Tapi ini apakah bentuk ekspresi karena selama hampir 1 bulan lebih ini ada di rumah ya? Mungkin bisa dibilang gitu sih. Jadi kita mungkin udah terlalu bosen, terlalu penat gitu kan. Pengen ya namanya juga penari pasti melampiaskannya pasti lewat gerak. Betul. Nah, apakah itu yang ada dalam hati Batara atau juga teman-teman penari yang lain, teman-teman Batara? Mungkin saya rasa sih banyak teman-teman penari juga yang ngerasain perasaan yang sama gitu ya. Kita tuh karena mungkin udah 1 bulan lebih, pengen banget rasanya tuh ketemu, ngobrol bareng, diskusi bareng. Karena kan yang paling paling utama dari kita berkesenian itu kan gimana kita bisa mengisi satu sama lain kan. Nah, sedangkan dalam kondisi kita diminta untuk merubah cara berkreasi kita, cara berkarya kita. Meskipun banyak banget sekarang pertunjukan online gitu kan di platform-platform yang sudah disediakan sama Kemendikbud maupun Dewan Kesenian Jakarta dan banyak lagi. Cuma kan tetap rasanya beda. Kita nonton pertunjukan live atau tampil live dengan online kan rasanya beda. Ya kan? Tapi ini salah satu yang membuat Batara akhirnya berani untuk ngumpulin 60 teman-teman gitu ya? Iya, sebenarnya banyak banget sih yang udah melakukan hal yang sama, dari musisi juga, dari pekerja seni juga. Nah, pengen aja nih dari seniman yang ada di Jakarta kita coba ya buat sesuatu, jangan mati gaya juga selama di rumah aja, karena kan kita tuh gimana caranya bisa support satu sama lain, bisa tetap nyemangatin satu mau
nyemangatin seniman itu sendiri maupun teman-teman lain yang bekerja di rumah aja, teman-teman yang ada di garda terdepan. Kita pengen maksudnya dengan membuat 60 penari dalam satu video itu, kita pengen menyegarkan pikiran gitu melalui hiburan tari ya. Nah, pemilihan lagunya sendiri Seni dan Indonesia Jiwaku karya Guru Soekarno Putra ini kenapa nih? Indonesia Jiwaku ini saya merasakan kayak ada semacam keoptimisan gitu kan. Ya. Ada sebuah harapan dari lagu ini, Indonesia akan jadi lebih baik, dan ini pas banget. Amin. Itu doa kita semua yang saya rasa ya. Sama situasi kayak gini tuh pas banget, gimana kita tetap bisa stay strong, bekerja dari rumah aja. Dan lagunya tuh bener-bener meaningful banget. Dan itu akhirnya aku tergugah untuk kayaknya harus mengeksekusi dengan lagu ini deh. Nih, tapi ada rencana mau perform nggak sih? Walaupun tadi sempat di awal kan bilang, emang beda rasanya kalau ketika perform atau pentas langsung dan online. Tapi mengingat kita masa pandemik ini masih belum tahu entah kapan berakhir, ada rencana perform online nggak sih? Rencana perform online tuh ada, beberapa kali video itu sudah pernah dibuat, dan ke depannya kalau kita lagi bareng lain, bareng komunitas yang lebih beda, itu menjadi apa ya, tantangan yang menarik buat saya. Dan sekarang juga saya pengen sesuatu perform nih dari yang lainnya. Oh, boleh dong. Oh iya, monggo silakan. Good luck buat performnya. Saya nonton ya. Hiburlah dirimu bersama kehampaan. Katakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak mungkin memahami seniman. Waduh, nih gimana nih tadi? Udah perform, capek nggak? Pastinya capek ya. Tapi beda nggak sih ketika perform? Tadi kan kita sama-sama udah nonton ya, perform online dengan perform pentas tuh tadi udah jelaskan memang beda. Tapi spesifiknya bedanya di mana sih? Bedanya apa ya? Kita nggak bisa ngerasain perasaan yang kita temukan di live itu, kayak apa, rasa bergetarnya, rasa kita deg-degannya ketemu sama audiens, rasa kita nervousnya, itu tuh yang dikangenin gitu kan. Karena kalau di kamera kan ya kita hanya berbicara satu sisi gitu kan, tapi kalau udah ketemu sama penonton rasanya beda banget gitu kan, pikirannya udah macam-macam. Tapi kalau bicara soal koreografi sendiri bebas dari masing-masing penari, teman-teman dari Batara, atau memang ada maksud tersendiri? Kalau dari koreografi yang kita hadirkan di 60 penari Jakarta itu benar-benar bebas, sebebas-bebasnya. Jadi satu hari sebelumnya itu saya memberikan video guide-nya, jadi saya ngerekam diri saya sendiri untuk dikasih ke mereka supaya mereka bisa lebih paham. Nah, kemudian teman saya yang ngebantu untuk nge-share, untuk mencari talent-talent yang ada di Jakarta itu melalui sosial media juga. Jadi kita sempat ada diskusi juga lewat jarak jauh juga, akhirnya kita menemukan 60 itu. Nah, apalagi ketika proses editingnya, saya itu kan nggak punya skill editing gitu kan, nggak punya bukan editor profesional lah, ya cuma bisa ngedit-ngedit sekilas-sekilas aja. Nah, saya mencoba menerapkan apa yang saya tahu tentang koreografi kepada media yang berbeda nih, dari video-video yang sudah dikirimin. Tapi kan akhirnya bisa gitu ya, perform gitu kan? Akhirnya, alhamdulillah. Nah, tapi bicara soal perform dan kehidupan penari gitu ya. Penari kan biasanya tubuhnya lentur ya, karena bebas bergerak dan lain sebagainya. Tapi sama masa pandemi corona ini kan, kita semua ada di rumah. Mungkin kalau Batara bisa share nggak tips dan trik gerakan-gerakan tertentu yang mungkin bantu sahabat-sahabat di rumah juga, ya kan? Sama saya. Karena kan kita sama masa pandemi ini, saya ngerasain punggung saya aja udah kaku ya. Karena duduk dulu, kita kerja dari rumah, ya kan? Bergeraknya juga terbatas. Ini bisa nggak sih share kamu, sharing beberapa gerakan lah ya. Tapi dilakukan saat kita duduk ya. Oke. Jadi lebih ke bagian persendian-persendian sih, kayak misalkan kita putar ini, rasain dulu sampai ke depan, tapi sambil tarik nafas. Oh, maksudnya? Ke depan. Jadi ininya ke depan. ke depan gini.
terus Oke. tarik ke belakang, pong, Waduh, tarik enak nafas. banget. Enak banget. Langsung bunyi keretek. Ketika kita ngambil nafas dan buang itu rasanya tuh beda banget sama kita biasa gini sama pakai nafas. Itu rasanya beda. Terus diputar ke depan. Jadi waktu begini ke sini itu ngambil nafas ya atau buang nafas? Ngambil nafas. Ngambil Ya, nafas. ngambil nafas. Kalau bisa dilakukan 5 kali nafas sih lebih bagus. Jadi kayak buang lagi. Buang. Dibuangnya terus tarik ke waktu begini dong. Oh. Ya, sampai ke belakang terus diputar. Putar. Kan paling apa ya? Paling Iya, kaku kan iya. bagian pasti kan itu. Betul, itu harus betul. ditarik. Tangan kita juga bisa lebih ke belakang gini kalau mau Ke lebih. belakang. Ke belakang. Aduh, enak banget. Iya. Aduh. Ini gampang banget sih, gampang banget yang bisa dilakuin teman-teman di rumah. Aku setiap pagi Iya. pasti ngelakuin kayak gini. Habis bangun tidur pasti kaku lagi pasti. Oh, gitu. Kok Iya, bisa karena- tangannya begitu? Ini ke belakang. Terus yang ke atas lagi gimana? Ya. Belakang gini. Terus bisa ke atas tangannya. Wow. Saya sih nggak bisa. Step Saya by nggak step. nyampe. Kita begini dulu, terus lama-lama Ya, akhirnya ya, bisa. ya. Bisa. Oke. Wow. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kepala sih, selain Mas. itu? Ini Kepala. leher kan. Heeh. Jadi kalau saya pasti dibantu sama tangan. Ini sampai Oke. ketarik, ini juga tarik nafas. Jadi yang paling penting itu sebenarnya nafasnya dan kemaksimalan kita meregangkan bagian-bagian tubuhnya. Enak ya? Terus kalau tangan, saya pasti Ya. latihan upel. Oh. Nah itu tiap hari. Ini supaya nggak kaku ya kalau ngetik-ngetik laptop terus ya. Betul. Jadi kan bisa lebih lancar. Betul lebih lancar. Oke, thank you Batara buat tips dan triknya. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman di rumah kan, supaya nggak mager alias malas gerak gitu ya. Iya. Thank you ya. Sama-sama Stay safe. Mas. Dah. Nah, habis ini sahabat-sahabat di rumah, saya ingin ajak sahabat untuk ikutan tari masker challenge. Nah, apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Maika Canda Luar Biasa, aman di rumah. Sebenarnya kita ingin memberi hiburan kepada masyarakat yang harus di rumah aja. Di rumah aja kalau cuma 1-2 hari nggak apa-apa ya, tapi kalau berhari-hari kan pasti gabut juga kan.